PT Jasa Marga Terbuka mencatat puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada H-3 atau Rabu 18 Maret 2026 dengan total 270.315 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama. Volume tersebut meningkat 4,6% dibandingkan puncak arus mudik tahun lalu yang mencapai 258.383 kendaraan. Lonjakan lalu lintas terutama terlihat pada gerbang tol Cikampek Utama menuju arah timur via jalan tol Trans Jawa dengan kenaikan 401,73% dari kondisi normal dan 7,31% lebih tinggi dibandingkan puncak mudik. Selain di gerbang tol Cikampek Utama, peningkatan volume kendaraan juga terjadi di titik pertemuan jalan tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang MBZ di kilometer 50. Di lokasi tersebut tercatat 176.598 kendaraan melintas atau meningkat 8,46% jika dibandingkan puncak mudik tahun sebelumnya. Dan segmen Corporate Update akan dilanjutkan bersama Leonard Samosir. Baik, Jessica. Pemirsa, lebih dari 1 juta kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek melalui jalur tol sejak periode awal mudik Lebaran 2026. Kemacetan sempat tidak terhindarkan di jalur utama tol Jakarta Cikampek pada puncak arus mudik. Seperti apa evaluasi dari Jasa Marga dan apa persiapan untuk menghadapi arus balik? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan VP Corporate and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa, Ria Malinda Palo. Bu Ria, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Ria, kita sudah melihat arus mudik sudah berlangsung, puncaknya di 18 Maret dan disebut-sebut lebih dari 1 juta kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek. Bagaimana kondisi sampai saat ini? Apakah kita sudah bisa katakan arus mudik itu sudah usai atau seperti apa, Ibu Ria? Ya, betul. Jadi Mas Leo, jadi kemarin kami terus lakukan pantauan volume lalu lintas dan terlihat memang di tanggal 18 Maret itu merupakan volume lalu lintas tertinggi dari hasil pantauan kami sejak tanggal 11 Maret 2026. Jadi di 18 Maret ini kami mencatat transaksi yang dilakukan di gerbang tol Cikampek Utama itu 135.000 kendaraan. Itu kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, karena dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 126.000. Jadi pergerakan volume lalu lintas untuk arus mudik di tahun ini cukup tinggi kenaikannya karena mencapai dengan 2,27% kalau kami hitung secara kumulatif. Jika terhitung kumulatif dari tanggal 11 Maret sampai dengan 18 Maret itu sudah mencapai 523.000 kendaraan. Sehingga kami pastikan bahwa melihat pantauan lalu lintas per hari ini, per pagi ini, dan dari shift 3 tadi malam sudah mulai ada penurunan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju timur Trans Jawa. Sehingga bisa sampaikan bahwa dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 19 Maret puncak tertingginya terjadi di 18 Maret 2026. Sejauh ini sambil kita melihat proses mudik, mungkin mudik lokal yang masih tersisa begitu Bu Ria, apa evaluasi Jasa Marga khususnya di ruas tol Trans Jawa ini? Apakah memang pengaturan strategi lalu lintas, kita tahu ada one way nasional sudah dilakukan, lalu berbagai strategi lain itu sudah efektif untuk menekan kemacetan dan kecelakaan, atau apa yang Jasa Marga catat dalam sampai puncak arus mudik 18 Maret lalu, Bu Ria? Ya, kami lakukan evaluasi menyeluruh gitu ya. Jadi memang untuk semua antisipasi yang sudah kami lakukan, pertama berkolaborasi dengan pihak kepolisian terutama dalam hal melakukan rekayasa lalu lintas. Ada 2 rekayasa lalu lintas yang sudah kita lakukan, yaitu one way dan juga kontraflow. Pertama, kita sudah mulai kontraflow terlebih dahulu, dan ini dilakukan tidak pada saat puncak, tapi menjelang puncak. Jadi begitu pantauan volume lalin cukup tinggi di kilometer 48, kilometer 50, dan juga kilometer 66, tercatat sudah mencapai angka 5.500 ke atas, maka langsung dilakukan kontraflow. Kontraflow itu pun tidak berkala ya, bertahap ya. Jadi dari kilometer 47 dulu kita buka, selanjutnya kilometer 36.
yang kami buka di jam 12 malam pada saat itu menjelang 18 Maret. Dan pada saat itu masih satu lajur, Mas Leo, dan ketika jam 10, jam 11 siang kami buka menjadi 2 sampai dengan 3 lajur. Jadi memang pergerakan untuk kontraflow ini menyesuaikan dengan volume lalin yang sudah tercatat dari teknologi yang dipunyai oleh Jasa Marga Group. Dan yang kedua mengenai one way juga kami sudah mulai tidak langsung one way nasional yang kita sebut dari kilometer 70 Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung, tapi kita mulai dari sepenggal. Jadi sepenggal itu dari kilometer 70 Cikampek Utama startnya, berakhir di kilometer 263 di ruas Jalan Tol Pejagan. Dan memang tidak berapa lama gitu ya kami langsung melakukan one way nasional itu di pagi hari gitu ya, dilakukan flag off-nya sampai dengan 414. Terus di jam 3 sore kami juga melakukan one way lokal untuk mendukung one way nasional. Jadi di Semarang itu kami lakukan kembali. Jadi tidak berhenti di 414, namun kami lanjutkan sampai 459 di Semarang Solo, yaitu berakhir di Oke. gerbang tol Bawen. Jadi Ya. semua rekayasa lalu lintas ini sudah cukup baik dilakukan bekerja sama dengan kepolisian. Kita melihat juga sempat terjadi kemacetan di tol layang MBZ ya, Bu Ria, waktu arus mudik yang lalu. Evaluasi Jasa Marga seperti apa terkait dengan kemacetan di atas itu? Ya, jadi memang kemarin selain dilakukan one way kontraflow, kita juga melakukan buka tutup jalan layang MBZ gitu ya, dikarenakan memang di atas ketika memang ada kendaraan yang sudah mulai ada antrian, terutama ketika kendaraan mengalami gangguan. Jadi kami kemarin mencatat ada sekitar 4 kendaraan yang mengalami gangguan di titik-titik MBZ gitu ya di atas, sehingga ketika sudah ada satu kendaraan yang berhenti, antreannya akan semakin panjang. Dan bertemu di titiknya yaitu turunan MBZ tuh di kilometer 48, sehingga ya kontraflow ini dimulai dari kilometer 36 untuk mengurai adanya kepadatan dari arah Jakarta menuju Cikampek. Jadi yang mengarah langsung ke Cikampek bisa mengambil kontraflow. Jadi itu sudah diterapkan dari pagi hari. Terhadap apa yang terjadi kecelakaan begitu, Bu Ria, seperti apa evaluasi sejauh ini untuk arus mudik tahun ini? Ya, kami mendapatkan laporan dari petugas di lapangan dan juga kita lakukan pencatatan gitu ya. Memang rata-rata pengemudi atau pengguna jalan sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Hanya saja mungkin ada yang terlewat seperti kendaraan yang mungkin sudah lama tidak melakukan perjalanan jauh. Itu yang paling sering terjadi, sehingga pada saat mulai gitu ya dilakukan perjalanan arus mudik ini yang notabene memang dari Jawa Barat pasti mengarah ke Jawa Tengah, jadi sekitar 400 km lebih pasti akan ditempuh. Persiapannya memang harus berlebih daripada dilakukan di dalam kota ya perjalanannya untuk kendaraan. Yang kedua, sejauh ini kami juga sudah melihat antisipasi dari seluruh pengguna jalan dengan mereka mengupdate informasi gitu. Jadi kami mendapatkan berbagai macam partisipasi dari masyarakat dan juga informasi update dari masyarakat melalui aplikasi kami dan juga media sosial yang dimiliki oleh Jasa Marga Group. Dan ini sangat membantu. Mengenai kepadatan yang memang terjadi kemarin, kami melakukan evaluasinya adalah banyak sekali kendaraan yang memang belum dilakukan persiapan secara menyeluruh. Sehingga pengemudinya bersiap, perbekalan bersiap, hanya saja yang terlewat masih ada di kendaraannya. Baik, tantangan berikut yang kita hadapi adalah kelelahan saat para pengemudi akan kembali di arus balik. Bu Ria, ada yang mengatakan bahwa arus balik itu ada yang mengatakan mulai tanggal 24 Maret, tapi ada juga yang mengatakan mungkin malah di hari Sabtu atau Minggu 28 atau 29 Maret. Antisipasi Jasa Marga seperti apa kepada arus balik ini, Bu Ria? Ya, jadi antisipasinya pada saat arus balik ini kami sudah menyiapkan beberapa alternatif gitu ya yang bisa dilakukan oleh pengguna jalan, seperti kami pastikan bahwa dilakukannya potongan tarif tol itu berlaku dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret. Jadi 2 hari ini bisa dimanfaatkan sebagai waktu alternatif bagi seluruh pengguna jalan untuk dapat melakukan perjalanan arus baliknya. Yang kedua juga pastinya one way ataupun kontraflow itu akan menjadi satu rekayasa yang kami lakukan nantinya gitu ya berdasarkan diskresi kepolisian, karena dievaluasi pada saat arus mudik ini cukup efektif dilakukan, dan arus balik nanti one way kami proyeksikan akan dilakukan di tanggal 23 Maret.
Jadi sudah dimulai sehari sebelum proyeksi puncak kami. Jadi banyak yang sudah kita lakukan diskusi sebelumnya, persiapan sebelumnya, dan yang terakhir untuk di Cikampek Utama, kami sudah mempersiapkan gerbang tol Cikampek Utama 8. Jadi kalau gerbang tol Cikampek Utama satelit itu di kilometer 70, di kilometer 71 itu sudah ada 5 gardu yang sudah kami persiapkan untuk menerima pengguna jalan dari arah timur menuju barat. Dan akan dibuka melihat volume lalin nantinya gitu ya, dan juga setelah berkoordinasi dengan kepolisian. Dan semua rest area juga optimal akan menerima pengguna jalan baik pada saat one way walaupun pada saat masih dalam keadaan normal atau kontraflow. Jadi semua antisipasi sudah kami lakukan untuk arus balik nantinya. Kalau Jasa Marga melihat puncak arus balik itu di tanggal 24 atau di 27 Betul, sampai tanggal 29 itu, Mbak? Di tanggal 24 kami memproyeksikan untuk terjadinya arus puncak untuk arus balik. Oh oke, puncak arus balik itu di 24 Maret ya. Pertanyaan berikutnya Mbak Ria, kalau kita lihat ramalan cuaca memang tidak ada cuaca ekstrim di tanggal-tanggal balik itu, tapi BMKG tetap memperingatkan terutama sore sampai malam kemungkinan hujan sedang sampai hujan lebat. Jasa Marga sudah ada antisipasi terhadap prediksi cuaca ini atau bagaimana? Ya, jadi sebelum dimulainya arus mudik dan juga arus balik, Jasa Marga Group sudah melakukan banyak sekali kegiatan gitu ya untuk mempersiapkan, termasuk juga untuk antisipasi genangan dan juga lubang. Kita ketahui bahwa kemarin kami sudah berfokus untuk mengatasi semua perbaikan yang ada di Jalan Tol Jasa Marga Group. Di Jasa Marga Trans Jawa Tol pun sendiri untuk ruas Jakarta Cikampek kami sudah menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi maupun lubang itu sebelum dimulainya arus puncak atau arus mudik ya tanggal 11 Maret. Dan pada saat sekarang pun walaupun tidak ada pekerjaan di jalan, namun kami sudah menyiapkan tim patching atau tim siaga darurat untuk lubang ataupun genangan. Sehingga kapanpun kita lihat berdasarkan evaluasi dan juga patroli ya, kita melakukan terus inspeksi gitu, tim di lapangan, kami akan langsung melakukan perbaikan karena jarak untuk kami melakukan perbaikan kami usahakan di 1 sampai 2 kali 24 jam. Baik, Bu Ria tadi boleh diperjelas Bu, diskon kalau tidak salah akan diberlakukan tanggal 26 dan 27 Maret itu berapa persen Bu? Mungkin supaya para pemudik yang sekarang sedang menyaksikan kita terinspirasi untuk pulang lebih awal Bu Ria. Ya betul, jadi Jasa Marga Trans Jawa Tol itu menerapkan potongan tarif tol sebesar 30% dari tanggal 26 Maret jam 00 sampai 27 Maret 24.00. Jadi hal ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna jalan, termasuk di ruas Batang Semarang. Jadi di ruas Batang Semarang yang dikelola oleh Jasa Marga Semarang Batang itu diberlakukan potongan tarif tol 23% sampai tanggal 31 Maret. Jadi memang banyak pilihan bagi pengguna jalan untuk dapat melakukan perjalanannya di waktu-waktu yang tidak di hari puncak arus balik. Kita berharap supaya arus balik bisa lebih lancar daripada arus mudik dalam kondisi aman dan selamat. Dan terima kasih untuk informasi yang Anda berikan, Vice President Corporate and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa, Ibu Ria Malinda Palu. Terima kasih Bu Ria, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.